Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang encapsulation. Nah, sekarang kita masuk ke fitur Dart Modern yang sering kita pakai di Flutter juga, yaitu generic dan extension. Nah, dua fitur ini akan bikin kode kita jauh lebih rapi dan reusable. Apalagi nanti kalau projectnya udah gede. Jadi hari ini kita bakal bikin aplikasi simple untuk nambah item dan searching item. Sambil jalan kita lihat bagaimana generic dan extension itu bekerja. Oke, kita mulai dulu dari konsep generic ya. Seperti biasa kita bikin folder terlebih dahulu, folder data. Kita tambahkan di dalamnya file baru, data box titik dar. Nah, di sini kita buat kelas ya. Kita buat kelas data box. Kita kasih T. Nah, T ini artinya apa? T ini artinya tipe datanya fleksibel. Bisa string, bisa integer, dan bisa objek lain. T ini jadi kayak kotak serbaguna, tapi isinya seragaman atau sesuai dengan tipe yang kita tentukan nanti. Buat final list T ya. Item. Jadi item kita privat. Selanjutnya kita tambahkan ya, untuk menambah data ke box, void add. Tambahkan metode baru, mana kita beli kasih t item kurung kurawal underscore item. Jadi item kita tambahkan ya, add dalam folder item ke dalam variabel item. Kita tambahkan untuk fungsi clear juga ya, clear. Kita buat metode clear untuk membersihkan item. Clear. Contohnya seperti biasa kita tambahkan list kurung. Biasanya kita di sini pakai langsung string ya, string apakah integer. Di sini kita taruh t. Kita lakukan get ya, kita lakukan get items, dimana list ini hanya bisa dilihat, tambah bisa dirubah. Jadi hanya bisa dilihat. Get ini untuk ngasih listnya keluar. Jadi untuk menampilkan list dibungkus dalam unmodifiable. Jadi biar aman, nggak bisa sembarangan dihapus dari luar. Kemarin juga sudah diajarkan apa fungsi unmodifiable, jadi tidak bisa dirubah. Oke, konsep generiknya seperti ini. Jadi sangat sederhana ya, tapi efeknya besar, terutama nanti pas kita pakai di Flutter. Selanjutnya kita bahas extension. Extension kita tambahkan file baru di folder data dengan nama misalkan list extension tidak. Ini kita buat extension. Jadi kita bikin extension buat list, namanya list filter extension. Misalkan namanya list filter extension. Tadi dalamnya ada t ya, t kita tampilkan di list t. Jadi semua list pada Dart nanti kita tambahkan kemampuan atau tambahan, yaitu bisa men-filter atau men-searching ya. Jadi list yang ditampilkan t buat filter ya, kita buat filter by query, string ya, buat dalam bentuk string query.
Pertama kita buat if jika query-nya kosong. Nah, jika query-nya kosong, return ya. Kita return, kita lakukan return, kita lihat list aslinya. Nah, selanjutnya kita atur supaya pencarian lower query searching kita tidak sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi walaupun kita tulis nanti huruf kecil, kedetek juga huruf besar. Jadi dia tidak sensitif apakah huruf kecil dan huruf besar tetap terbaca. Jadi final lower query sama dengan, ini kita set query-nya to lowercase ya, to lowercase. Nah, setelah itu kita return di mana item ya. Item, apa yang lakukan terhadap item? Jadi item yang ditampilkan di string, kita rubah string, terus kita set menjadi lowercase contents ya, contents lower query tadi ya, lower query kan dalam bentuk tulis ya, tulis. Jadi filter yang kita buat, kita cek itemnya satu-satu, jadi dicek itemnya satu-satu, setelah itu dicocokkan dengan query dan dibalikkan hasilnya. Jadi nanti ini kepake banget di Flutter. Di sini kita buat yang namanya extension. Sekarang kita gabung antara list extension dan databox .dar ke UI Flutter. Coba kita tambahkan folder baru untuk screen. Misalkan kita kasih nama foldernya folder page, kita tambahkan file baru, nama UI-nya item underscore page, misalkan .dar. Apa yang kita lakukan di awal, kita import dulu, kita import material dar ya, import Flutter material dar. Nah, jangan lupa kita import juga databox, kita import databox juga. Satu lagi kita import list extension .dar. Jadi kita import databox dan extension yang sudah kita buat tadi. Nah, di bawahnya kita buat stateful widget. Kita kasih namanya item page. Nah, di sini kita tandai ya. Kita buat generic. Kita buat supaya jelas ya. Ini contoh generic databox untuk menyimpan data string. Jadi di sini kita lakukan set ya di databox. Di sini baru kita set string. Kita set string. Jadi kita membuat sebuah box ya. Kita membuat sebuah box khusus string. Jadi kalau nanti kita butuh untuk tipe lain, integer kah, kita tinggal ganti aja databox. Jadi kita tinggal ganti ini nanti. Ganti dalam bentuk integer atau apa ya. Databox string. Selanjutnya kita buat, ini kita buat dua controller ya, text editing controller. Kita buat text editing controller. Nah, kita tambahkan ya, kita tambahkan add controller. Misalkan kita kasih add controller, bentuknya dalam text editing controller. Pokoknya kita tambahkan satu lagi untuk final text editing controller. Untuk searching ya, search controller. Jadi kita membuat dua controller. Bentuknya adalah text editing controller. Di controller ini kita buat untuk menambah dan juga men-searching. Bawahnya string, dalam bentuk string ya, untuk searching query. Jadi untuk searchnya kita buat dalam bentuk searching query. Kita kasih nama searching query. Kita set kosong. Bawahnya kita tambahkan void untuk add item. Add item. Nah, di dalamnya kita buat final text ya. Final text underscore add controller tadi ya. Titik text. Titik trim. Nah, setelah itu buat jika si teks kosong, kita lakukan return. Jadi kalau teks field kita kosong, artinya tidak usah kita proses. Kita buat set state word box untuk menambahkan ya, add text. Pokoknya jangan lupa untuk tambahkan juga add controller ya. Controller harus kita sisihkan dulu. Nah, setelah kita set, kita buat juga void untuk clear all ya, clear all. Kita buat method clear all. Kita lakukan set state. Biasa di sini kita tambahkan underscore box declare. Kita lakukan juga underscore set query ya,
search query, searching controller. Nah, setelah itu sini di bawah kita buat final filter item, ambil dari score box item, kita panggil tadi filter by query ya, filter by query untuk fungsi search. Jadi di sini tadi kita buat list extension, kita buat data box extension, kita buat data box. Nah, di sini setelah kita pakai sebuah extension ya, jadi sudah kepakai nyata. List yang awalnya biasa saja sekarang punya metode tambahan namanya filter by query. Jadi supaya jelas, di sini kita tambahkan dua ini extension ya, extension kita pakai filter by query tadi ya, filter by query pada list string. Kita lakukan return seperti biasa, kita buat dalam bentuk scaffold. Kita buat app bar, kita kasih title, buat titlenya cons dalam bentuk teks ya. Teksnya apa? Kita tampilkan untuk app bar, contohnya apa? Generic dan extension demo misalkan. Ya, kita tambahkan action ya. Action kita buat jika box items is not empty, icon button, kita buat icon button ya. Icon button, ketika kita keluar ke button, kita harus lakukan clear all. Iconnya buat icon delete ya, icons delete ya, kita cari icon delete forever ya. Kita buat tooltipnya hapus semua mana ya, di page tadi ini kita kecil ya, data box. Setelah barnya selesai, kita buat body ya, kita kasih padding ya, kita enter paddingnya, kita set add insert all. Jadi kita add insert all, kita set 16 misalkan. Jadi kita kasih padding kiri kanan itu jaraknya 16. Nah, kita buat chill ya, bentuknya kolom di bawahnya children. Ini kita buat input untuk tambah item ya, inputan untuk input tambah item, buat dalam bentuk text field. Kita hubungkan dengan controller ya, controllernya add controller. Kita kasih decoration, seperti biasa kita kasih decoration. Untuk input decoration kita kasih label text, judulnya tambahkan item. Terus di dalamnya jangan lupa kita kasih buat hint text ya, teks. Jadi ketika kita mau nulis, kita ada gambaran apa yang harus kita isi. Kita buat contoh apel, anggur, ini nama buah-buahan, jeruk misalkan, jeruk dan lain-lain ya. Kita buat border, bentuknya apa? Outline ya, outline input border. Nah, jangan lupa di sampingnya kita tambahkan icon apa? Icon button untuk tambah ya. Jadi ketika kita klik button tersebut, apa yang akan dilakukan tuh si ini ya, si add item. Di sini jangan lupa kita privat ya, add item. Di nanti text field kita sebelah kanannya itu ada sebuah icon button. Iconnya icon apa? Iconnya icon tambah. Jadi ketika kita klik, nanti dia akan menambah item baru setelah kita isi. Kita buat iconnya ya, icon tambah ya, add, kita kasih koma. Nah, setelah itu, setelah input decorationnya selesai, kita tambahkan di sini ya. Ketika kita on submitted, ketika kita submit, kita simpan ke aksinya apa? Aksinya tambahkan ke add item. Ini sudah selesai satu text field. Kita kasih jarak dulu seperti biasa. Kita kasih jarak dengan size box ya, size box. Jaraknya misalkan kita set 12. Kita set 12. Sebagai contoh, kita set 12. Selanjutnya kita tambahkan text field yang kedua ya. Ini jangan lupa kita kasih nama text field. Di sini tadi sudah ada text field input, sekarang text field
untuk searching, kasih tanda, kita buat text field. Lupa kita controller, search controller, kita buat seperti biasa, kita kasih decorationnya input decoration, dalamnya kita kasih label teksnya misalkan cari item, bawahnya kita buat graphic icon ya. Jadi kita buat icon share, kita buat icons share ya, kita buat border ya, kita kasih juga border, outline ya, bentuknya outline, input border. Jadi kita buat input decoration text field tadi ya, di bawahnya kita lakukan change ketika nilainya itu berubah berdasarkan value kita buat if else ya. Kita lakukan set state-nya apa, kita lakukan searching query. Jadi ketika kita cari item, kita masukkan misalkan A, B, nanti dia lakukan pencarian search query berdasarkan value tadi, pokoknya setelah text fieldnya selesai, kita kasih jarak, kita copy lagi nih ya, kita kasih size box lagi. Kita sudah membuat dua text field, yaitu self field untuk tambah item dan untuk searching. Kita kasih jarak supaya rapi. Nah, selanjutnya kita expand ya, expand, kita enter. Tapi childnya kita set tadi extension ini, filter item. Nah, jika filter itemnya kosong, jadi dia ngecek, dibuat dalam bentuk center ya, kita tampilkan teksnya, jadi ketika kita searching nanti akan ditampilkan datanya terlebih dahulu. Nah, datanya itu kalau datanya kosong, nanti yang ditampilkan adalah teks belum ada data atau hasil pencarian tidak ditemukan sebelum kita tambahkan data ya. Kita set teks ini, kita set di tengah ya, kita set di tengah dengan menggunakan teks lines. Kita set tengah ya, kita set di tengah. Setelah kita set, kalau datanya ada, kita enter ya. Kalau datanya ada, kita tampilkan dalam list view builder. Kita enter ya. Kita tampilkan dulu item count ya, kita boleh belajar item count. Jadi berdasarkan filter tadi, filter item itu kita tampilkan semua datanya, kita tampilkan semua data. Terus sistem builder, jangan lupa kita kasih koma ya, kelupaan tadi. Sistem builder dalam konteks ya, konteks seperti biasa, konteks koma index ya. Index kita lakukan final, kita buat items, kita panggil lagi filter item. Jadi kita lakukan filter ya, kita harus misalkan filter index, terus kita tampilkan dalam bentuk card ya, kita tampilkan dalam bentuk card. Kita buat child, kita tampilkan list style. Nah, supaya bagus list style kita set ke bentuk circle ya, kayak bentuk circle avatar, jadi lebih bagus. Di dalamnya tambahkan childnya teksnya dari index ditambahkan dengan 1, jadi dia otomatis menambah berdasarkan data yang kita punya. Ini sudah selesai, pokoknya kita buat title dari, jadi kita tampilkan juga title dari item yang kita tambahkan. Ini kita lihat lagi ke atas, final data box. Ini kita ada kesalahan di sini ya. Maksudnya ini dalam bentuk kurung gini. Ini sudah tidak ada. Ini untuk generic, to extension kita cek lagi. Jangan lupa kita kasih koma ya. Karena kesalahan koma bisa membuat aplikasi kita ketika kita run itu akan error. Ini titik koma ya.
Nah, ini udah benar. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ada ketinggalan titik koma. Selanjutnya kita masuk ke main Dart. Seperti biasa, ini kita hapus dulu ya. Nah, gini. Setelah itu kita tekan dulu untuk debug ya. Kita buat files. Kita buat titlenya generic dan extension demo. Tem data biasa. Kita buat color scheme. From sheet ya. Oke, colornya kita buat warna misalkan warna biru, colors titik blue misalnya. Kasih use material tree nya kita set true. Sini baru kita tambahkan home ya, tambahkan home. Jadi kita memanggil yang namanya packs, item packs titik Dart. Nah, jadi kita memanggil item packs. Nah, ini sudah selesai main Dart. Kita coba jalankan, kita tunggu ya. Jadi tadi kita di sini sudah membuat dua text field ya, dimana kita buat sebuah input decoration tambahkan item. Ketika kita klik ya, jadi ketika kita klik ini nanti akan langsung berubah ke hint text-nya, akan menampilkan hint text. Kita klik, nah dia akan langsung menampilkan hint text ini. Tunggu ya, kita jelaskan dulu. Nah, untuk text field searching itu ikonnya sudah kita tambahkan ya, otomatis akan mencari. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya kita set tadi cari item, kita buat sebuah text field dimana ada items searching, kita buat bordernya itu outline input border. Nah, text field ini untuk pencarian kita, untuk mencari data yang sudah kita tambahkan di sini nanti. Nah, dia ngecek dulu di awal, dia ngecek jika belum ada data. Jadi dia ngecek filter itemnya, kalau kosong nanti dia akan menampilkan belum ada data atau hasil pencarian tidak ditemukan. Nah, kalau datanya ada, dia akan menampilkan list view builder. Jadi dia akan menampilkan itemnya, berapa banyak item, terus dibuat dalam bentuk list style, bentuk card, di mana di dalamnya ada list style berbentuk circle avatar. Jadi lebih bagus ya, bagus dimana teksnya akan tambah. Nah, coba kita tambahkan, kita tambahkan misalkan apple, misalkan kita tambahkan apple. Jadi kita langsung klik button di samping ya. Jadi kita tambahkan tadi di sini icon ya, icon tambah ini. Nah, sudah tampil ya, sudah tampil apa yang kita tambahkan item tadi, yaitu sudah menampilkan yang namanya apple. Nah, pertanyaannya, data yang kita tambahkan ini disimpan di mana? Data apple ini. Jadi dia disimpan di sebuah kelas generic yang tadi kita buat, namanya itu adalah databox T ya, databox T. Jadi disimpan di sini. Nah, artinya databox string ini kota yang tadi langsung menyimpan atau khusus menyimpan yang data yang berbentuk string yang kita buat tadi. Nah, misalkan kalau kita pengen menambah atau menyimpan data dalam bentuk integer, jadi kita tidak perlu lagi membuat kelas baru. Jadi kita tinggal menambahkan di sini, misalkan final databox integer apa gitu. Nah, ini bikin kita lebih fleksibel. Jadi buka kurung tutup kurung T di kelas databox itu namanya adalah generic ya, namanya generic. Jadi waktu kita klik tadi tombol tambah, sebenarnya yang ditampilkan itu adalah ini. Jadi dia menambah data kita. Nah, fungsi inilah yang ada di kelas databox tadi. Karena di kelas generic T ini
tadi sudah dijelaskan bahwasanya T ini bisa jadi apa saja, bisa jadi string, bisa jadi integer. Nah, di kasus kita T itu diganti menjadi string ya. Kita ganti tadi menjadi string. Jadi semua yang masuk ke underscore item ya, semua yang masuk ke underscore item, semua yang masuk ke sini ya. Nah, semua yang masuk ke sini itu berbentuk string, jadi pasti berbentuk string. Jadi intinya adalah yang nyimpan data di belakang layar itu istilahnya generik. Jadi yang nyimpan ini istilah generik. Makanya pas kita tambah apple, jadi pas kita tambahkan apple ataupun jeruk atau anggur, semuanya langsung masuk rapi ke dalam data box ini. Nah, coba kita tambahkan lagi anggur. Tambahkan lagi anggur. Sudah. Kita tambahkan jeruk. Kita tambahkan mangga. Nah, ini sudah ada 4. Kita coba untuk cari item. Jadi ketika kita klik, cari misalkan J. Nah, sekarang kita sudah coba fitur search-nya dengan mencari huruf J. Huruf J, jeruk. Nah, sudah keluar. Kita ganti huruf besar pun tetap terbaca karena kita sudah set. Nah, kita sudah set di sini ya. Tidak memperhatikan huruf besar, huruf kecil tetap terdeteksi. Misalkan kita ketik huruf A. Nah, ini tampilkan apel yang ada mengandung huruf A, apple, anggur, mangga akan ditampilkan. Kita ganti JU. Tidak ada ya, kita ganti J. Nah, ada. Ketik tadi J, kita hapus, dia akan menampilkan semuanya kembali. Filter ini disimpan rapi di dalam yang namanya extension. Jadi disimpan di sini ya, disimpan di sini. Jadi disimpan di bagian ini, di extension ini, disimpan di sini semua. Jadi ini fungsinya extension. Dengan menulis extension berarti semua list yang kita buat itu punya kemampuan yang namanya filter by query. Jadi semua list itu mempunyai kemampuan filter by query. Jadi kalau seandainya query kita tadi kosong ya, berarti kita kembalikan ke nilai aslinya. Misalkan query kita kosong, berarti dia membalikkan ke nilai yang sudah tersimpan tadi. Nah, kalau ada isinya, kalau kita filter tadi ya, kita filter M. Nah, filteran kita itu akan terbaca di extension. Jadi yang bikin list kita itu bisa nyari sendiri itu menggunakan yang namanya extension. Nah, untuk menyimpan data list apel, mangga, anggur, jeruk itu menggunakan yang namanya data box string tadi. Nah, kalau bisa kita simpulkan bahwasannya saat kita menambah data itu kerjaannya data box string yang dibuat pakai generic tadi, yang kita buat pakai generic. Nah, kalau saat kita ingin cari data yang listnya otomatis ke filter, itu kerjaannya yang tadi filter by query yang dibuat oleh extension list T ya. Jadi extension list T. Dua hal ini memang tidak kelihatan di UI, tapi ini sangat berpengaruh di cara aplikasi kita mengelola data di project yang lebih besar, sehingga pola seperti ini akan jauh lebih mudah ketika kita ingin maintenance sebuah aplikasi yang kita buat atau menggunakan ulang dari aplikasi yang kita buat. Nah, supaya kita lebih ngerti nih, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita ingin tambahkan sebuah data box integer. Kita ingin tambahkan data box integer. Nah, misalkan gini ya. Misalkan gini, selain menyimpan teks, kita pengen tahu juga jumlah item yang sekarang tersimpan dan berapa total panjang semua karakter ini, supaya tahu mana yang data box string, mana yang data box integer. Coba kan kita tambah kelas baru lagi, kita bisa pakai data box yang sama. Kita tidak membuat kelas baru, tapi kita tambahkan data box integer ya. Tambahkan final data box integer. Kita set integernya di sini. Jadi kita ingin tahu yang namanya range ya. Samakan dengan data box
integer. Nah, yang tadi data box string ini menyimpan teks dari item tadi. Yang length box ini akan menyimpan panjang teks. Jadi dia akan mencoba menghitung panjang teks dalam bentuk integer. Ini contoh kalau satu kelas generik bisa dipakai berulang-ulang ya. Bisa dipakai berulang-ulang dengan tipe berbeda tanpa kita bikin kelas baru yang mirip. Jadi kita tidak bikin kelas baru yang mirip lagi, tapi kita gunakan kelas generik tadi. Nah, kita tambahkan di edge item ya. Di set stats kita tambahkan di sini length ya. Kan length box panjang dari teksnya. Kita ingin hitung panjang dari teks yang sudah kita simpan. Nah, sekarang fungsi add item yang sebelumnya hanya ada untuk menambah teks ke dalam text box, sekarang sudah kita tambahkan untuk length. Jadi ini yang tadi kita maksud bahwasannya satu event tapi kita bisa simpan dua macam informasi dengan dua tipe data yang berbeda. Semuanya tetap rapi lewat yang kita gunakan tadi, generik ini. Jadi walaupun datanya nanti dalam bentuk teks, dalam bentuk integer, dalam bentuk string, itu tetap kita bisa tampilkan. Itulah fungsi dari generik tadi. Di dalam setelah build ini kita juga hitung ya. Kita tambahkan di sini. Kita ingin hitung final. Kita ingin hitung apa? Hitung total apa? Total charge ya. Total charge ini untuk apa? Menghitung kata. Jadi jumlah kata yang sudah kita save apel, jeruk tadi itu akan dihitung jumlahnya. Kita buat items for dimana kita akan tambahkan ya dalam bentuk integer. Kita set floatnya dalam bentuk integer. Awalnya kita set 0. Setelah itu kita jumlahkan dari nilai yang sudah kita simpan. Jadi kita tambahkan ya. Kita tambahkan sum tambah value untuk menghitung total huruf yang ada di yang kita simpan di sini. Nanti akan terhitung A, B, E, L, A, N. Nanti akan dihitung semua sampai A terakhir. Jadi akan menghitung semua huruf yang tersimpan di dalam generik. Jadi dia mengambil semua nilai yang ada di data box T. Diambil semua nilai dalam data box T. Setelah itu kita jumlah menggunakan for. Kalau misalkan kita punya apel dan jeruk, nah misalkan ada dua ini, apel dan jeruk. Apel panjangnya berapa? Ada berapa huruf? A, B, E, L. Ada 4. Ditambah anggur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti akan berjumlah 6 ditambah 4. Jadi akan tampil 10. Kita nggak pernah pusing soal struktur datanya lagi, karena semua sudah diatur oleh generik ini, oleh generik data box tadi. Sudah diatur di sini. Tadi. Setelah kita tambahkan itu, kita harus tambahkan di sini di bawah cari item, kita tambahkan card ya. Di bawah cari item kita tambahkan dua buah row. Di sini kita tambahkan ya. Sini kita tambahkan card, di sini. Kita set elevation. Elevationnya 2 ya. Coba chill padding ya. Padding kita set cons net. Nah, jadi kita set simetrik ya. Kita set simetrik, kita atur vertikal. Jadi kita atur vertikalnya berapa? Misalkan kita atur vertikal 8. Kita set juga horizontalnya. Jadi kita atur besarnya di dalam padding buat baris. Kita set main axis alignment di 2 row. Jadi kita ingin 2 row ini ada sebuah space ya. Space. Dalamnya baru kita buat children. Nah, di sini baru kita tandai. Kasih tanda ini kita menampilkan data string supaya kita buat dalam bentuk kolom cross axis elements. Jadi tulisan yang kita tampilkan nanti itu rata kiri. Jadi kita set start ya. Kita set start, bawahnya children. Kita buat teks ya. Teksnya apa? Data box string. Terus jangan lupa kita kasih style seperti biasa. Kita kasih style, text style. Kita set bold ya. Kita set bold. Ini kita tampilkan jumlah itemnya. Di bawahnya kita buat jumlah
Kita buat teks ya. Jumlah item. Jumlah item. Jumlah item ini berapa? Dari total item yang kita punya. Dia ngedetek total items. Tadi di sini kita lupa menambahkan total item ya, baru total chart. Jangan lupa kita tambahkan untuk total item juga. Total item. Misalkan kita kasih total item untuk text box. Sudah terbaca di bawah. Nah, ini sudah terbaca. Jadi kita ingin nanti di bawah sini ada dua card kiri kanan, dimana di dalamnya itu kita sudah set tadi tulisannya ada data box string, itu kita set rata kiri. Jadi dalam sini ada dua nanti ya, ada dua di sini kiri kanan, ada tulisan data box string dan data box integer. Nah, data box string ini kita set rata kiri, dimana dalamnya ada jumlah itemnya. Jadi dia menghitung apel, anggur, jeruk, mangga, dan lain-lain, itu dia akan hitung berapa jumlahnya. Nah, setelah itu kita tambahkan satu lagi data box. Jadi kita tadi punya dua data box kiri kanan. Ini untuk data box menghitung ya, untuk menghitung jumlah huruf yang tersimpan di dalam generic tadi. Buat kolom kita set cross, biasa cross size alignments. Nah, ini tulisannya tuh rata kanan. Ini ya, sesuaikan buahnya. Kita buat children, tambahkan teks. Teksnya apa? Teksnya data box integer. Jadi akan menghitung jumlah ya, supaya kita bisa melihat jumlah total dari hurufnya. Style, kita boldkan ya, text style, kita set bold. Nah, baru di bawahnya tampilkan teks total panjang karakter yang akan ditampilkan adalah total chart tadi ya, total chart. Nah, chart jangan lupa kasih di koma. Nah, ini sudah selesai. Kita coba reload lagi ya, kita coba hot reload. Nah, ini sudah kita cobakan ya, kita sudah membuat tadi ada data box string, data box integer. Kita akan menghitung jumlah item yang ada di sini dan juga menghitung jumlah huruf atau karakter. Coba kita tambahkan apel, nah ketika kita tambahkan apel, otomatis akan menghitung jumlah itemnya. Jumlah item 1 otomatis juga menghitung total panjang karakter A, B, E, L, itu ada 4 karakter. Misalkan kita tambahkan lagi jeruk, dia akan otomatis juga berubah itemnya jadi 2, total panjang karakternya jadi 9. Nah, kita tambahkan satu lagi, misalkan anggur. Nah, kita tambahkan jadi itemnya bertambah juga menjadi 3, total panjang karakter menjadi 15. Jadi menghitung semua karakter ini. Nah, kita cari pun tidak akan mengganggu pencarian kita. Kita cari jeruk, nah, tetap bisa, tetap seperti biasa. Kita sudah lihat jumlah itemnya 3, total panjang karakternya berdasarkan items yang kita punya sudah kita lihat ada 15. Semua adalah hasil dari data box string dan data box integer, dimana data box string itu menyimpan teks ini, menyimpan teks, sementara data box integer itu menyimpan panjang teksnya. Jadi di satu halaman ini kita bisa melihat dua instance generic bekerja berdampingan dengan tipe berbeda dan semua tampilan rapi di UI. Nah, oke. Jadi itu adalah implementasi generic dan extension dalam aplikasi Flutter. Jadi benar-benar simple dan benar-benar powerful. Sekarang banyak digunakan oleh developer. Jadi generic ini bikin struktur data kita lebih fleksibel dan aman. Sementara extension bikin kodenya yang tadinya panjang jadi lebih rapi. Silahkan Anda cobakan dan ikuti video ini. Semoga materi ini bermanfaat ke depannya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.